Sirik dan iri sama kamu. Nah lo ya, jadi diam-diam ada yang kepanasan melihat transformasi perubahan kamu sekarang. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan membahas ternyata di belakang kamu diam-diam ada yang kepanasan tuh ya. Panas banget, AC aja sampai nggak mempan ya. Gara-gara iri dan syirik melihat transformasi perubahan kamu sekarang. Nah lo ya, jadi kita akan lihat siapakah tuh ya seseorang yang diam-diam iri syirik sama transformasi perubahan kamu. Oke, jadi bagi teman-teman ya yang mau join gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja join ya. Caranya klik ya. Klik saja link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini dan teman-teman bisa ikuti prosedur dan tata caranya. Oke. Jadi langsung saja ya, kita tarik nafas dulu sebelum mulai ya, tapi jangan ditahan ya, habis ditarik dilepaskan ya, nanti pingsan kalau ditahan, oke? Jadi kita lihat terlebih dahulu siapakah dia seseorang yang syirik dan iri sama kamu. Siapakah dia seseorang yang syirik dan iri sama kamu? Siapakah dia seseorang yang syirik dan iri sama kamu? Siapakah dia seseorang yang syirik dan iri sama kamu? Kita lihat ya petunjuk apa yang dapat. Waduh. Ya, aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang nampaknya saat ini nggak tenang setelah dia menyakiti dan kecewakan kamu ya, sehingga membuat diri kamu tuh merasa bete, merasa jaga jarak, marah dengan dia gitu ya. Bahkan yang paling parah ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini sudah tidak terlalu fokus sama dia. Kenapa ya? Ya udah gitu ya, karena mental kamu uji mati-matian ya, kesabaranku ini udah habis gitu. Tapi tetap aja tidak membuat sikap kamu berubah gitu. Makanya ya, jangan salahkan aku apabila saat ini aku jauhin kamu ya. Ya sorry lah ya gitu ya, gue tuh bisa hidup tanpa kamu ya. Dan ternyata diam-diam orang ini tuh benar-benar melihat ya transformasi perubahan kamu yang lebih wow ya, yang lebih wow ya setelah putus dari dia, setelah jaga jarak dengannya. Makanya ada yang kebakaran jenggot gitu, dia merasa kenapa ya kok kayaknya kamu tuh makin aduhai ya, makin kesini auranya makin kesana, yang membuat aku tuh jadi kepincut lagi pengen memiliki kamu ya. Tapi di satu sisi gitu ya, kamu tuh nggak mau lagi konekan sama dia. Kenapa? Enak ya, karena enak aja gitu loh ya, udah disabarin makin melunjak gitu ya, udah ditolong tapi nggak tahu diri, ya udahlah gitu ya. Mungkin cara terbaik adalah melepaskan untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik gitu. Dan saat ini tuh dia sepertinya mulai merasa bersalah gitu ya. Kenapa pada saat dulu gitu ya gue ini nggak jadi pasangan yang baik, justru malah nyanyain kamu gitu ya. Dan saat ini di saat kamu udah mulai nggak ngarepin dia lagi ya, ternyata dia baru merasakan ya betapa kesepiannya dia tanpa dirimu ya. Nggak cuma kesepian aja ya, tapi nih orang tuh makin lama makin julid gitu ya, makin lama tuh makin iri gitu ya. Dia singgung-singgung lah kamu di sosial medianya gitu ya, dia pasang status-status apalah itu ya, nggak berkualitas sih lo yang sifatnya itu nyinggung perasaan kamu gitu ya. Aduh, terus kita cek lagi ada energi apa ya. Wow, menarik tuh ya, ada bocoran baru ya. Aku tuh ngerasa ya bahwa sebenarnya sampai detik ini dia masih sayang sama kamu, tapi nggak tahu kamunya ya, kamunya masih sayang sama dia atau kagak. Nah tuh ya, validasi dulu komentar di bawah video ini. Kalau dia ditanya apakah dia masih sayang, oh ya nggak cuma sayang, tapi dia ngarep kembali sama kamu. Yang jadi pertanyaan, masih sayang nggak kamu? Nah tuh ya, ketahuan. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam iri dan kepanasan ya melihat transformasi kamu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam iri ya sama transformasi perubahan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam iri melihat transformasi perubahan kamu. Tuh kelihatan. Kalau kamu cinta sama seseorang ya diungkapkan, jangan dipendam gitu ya. Dan di saat kamu saat ini deket sama yang lain, dia iri dan kepanasan. Nah, mamam tuh ya. Karena
Karena dia adalah seseorang yang sepertinya ya, dia mencintai kamu, sayang sama kamu dalam diam, tapi dia nggak berani mengungkapkan gitu ya. Nggak tahu kenapa ya. Apakah dia nggak percaya diri gitu ya? Apakah dia merasa sungkan dengan kamu gitu? Atau mungkin beberapa di antara dia gitu ya, takut untuk mengungkapkan karena adanya perbedaan kasta di antara kalian gitu ya. Kayak misalkan penghasilan kamu tuh jauh lebih gede daripada dia, atau mungkin ya jabatan kamu lebih tinggi daripada dia, sehingga membuat orang ini tuh jadi merasa sungkan ya untuk mengungkapkan isi hati dia yang sebenarnya terhadap kamu gitu. Beberapa di antara dia ini kayaknya masih satu ruang lingkup kerjaan dengan kamu ya, nggak jauh-jauh ya dari satu PT yang sama. Aduh ya. Terus beberapa di antara mereka juga mungkin satu divisi yang sama dengan kamu ya. Waduh ya. Jadi kayak ya udah gitu ya. Dari mata turun ke hati ya. Awalnya biasa aja sama kamu ya. Tapi lama-lama jadi makin bucin gitu ya. Tapi dia takut nggak berani mengungkapkan gitu ya. Dan di saat dia melihat kamu dekat dengan yang lain. Nggak cuma dekat aja nih gitu ya. Ngomong aja sama yang lain itu bisa membuat dia kebakaran jenggot ya. Bisa membuat dia kepanasan gitu ya, marah banget gitu. Dan ketika orang ini ya cemburu sama kamu, iri sama kamu, syirik sama kamu, nggak jelas banget gitu ya, tiba-tiba ngelihat kamu tuh bagaikan ngelihat musuh ya, kayak ngelihat musuh bebuyutan gitu. Kamu nggak disapa lah ya, kamu dicuekin lah gitu ya, kamu berusaha menyapa dia juga nggak ada balasan, ya udahlah. Itu tandanya ya, tanda-tanda cinta ya nggak kesampaian gitu. Ini orang emang syirik banget, dia suka jahil gitu. Kayak orang ini tuh tidak akan pernah ikhlas melihat kamu dekat dengan yang lain. Makanya ya sikap dia nggak jelas. Ya, sikap dia uring-uringan nggak jelas gitu. Karena ada perasaan yang tidak tersampaikan tuh ya. Terus juga di sini emang orangnya kayaknya rada munawir. Ya, munawir itu apa? Munafik gitu ya. Karena sebenarnya gitu kan, ini orang tuh cinta sama kamu gitu, tapi dia muter-muter nggak jelas gitu. Kalau kamu emang sayang ya sudah, ungkapkan aja gitu ya, nggak pakai drama ini drama itu. Nah itu justru malah membuat diri kamu tuh pusing tujuh keliling gitu ya, memikirkan sifat nggak jelasnya dia gitu ya. Terus dan di sini yang aku lihat gitu, ini orang tuh kayak obsesi banget ya, obsesi banget pingin milikin kamu. Aduh ya, kayaknya kamu tahu deh siapa dia gitu, karena sebenarnya orang ini tuh sering banget gitu ya, kayak ngelirikin kamu, main-main mata kamu gitu ya. Atau mungkin ya emang dia udah terang-terangan gitu kejar-kejar kamu, tapi kamu yang ngerasa idih aja gitu ya. Karena kayak kamu tuh udah punya pilihan lain. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam iri dan syirik sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam syirik dan iri sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam syirik dan iri sama kamu. Wow. Oke. Aku ngerasa ya, dia adalah orang yang saat ini sedang marahan sama kamu. Tidak lain, tidak bukan, dia adalah si kucrut ini. Ya. Karena aku ngerasa gitu ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang marahan gitu. Kamu kesel aja sama dia gitu ya. Mungkin dia kurang ngasih perhatian ke kamu ya. Mungkin dia terlalu mengabaikan kamu ya. Atau mungkin juga kamu kesel gitu, karena orang ini nggak bisa ngertiin perasaan kamu, kucrut. Ya. Makanya gitu ya, aku tuh melihat ya, beberapa di antara kamu tuh emang sengaja marah sama dia. Tapi orang ini pendendam gitu ya. Yang seharusnya marah adalah kamu, tapi dia juga membalas marah kamu dengan amarah juga. Ya udah gitu ya. Jadinya tuh kalian diem-diem baik gitu ya, kayak orang nunggu rapot. Diem-dieman, siapa yang diem pulang duluan. Nah, kayak gitu ya. Tapi gitu ya, ternyata di belakang kamu ya, jiwa dia, batin dia tuh merasa nggak tenang ya, merasa cemas dan kepanasan. Kenapa? Ya iyalah gitu. Karena saat ini kamu tuh bener-bener ya udah gitu ya, kayak kamu tuh nggak ngerespon dia gitu, terserah kamu gitu ya, mau kamu jungkir balik kayak gitu ya, mau kamu seperti apa, kalau kamu tidak berubah gitu ya, tidak berusaha mengerti perasaan aku, ya udah terserah kamu aja gitu ya. Hidup tuh simple kok. Ya, lagian gitu, kamu tuh nggak cakep-cakep amat gitu, tapi tingkah kamu tuh kayak sok gitu ya. Ih, serem. Terus aku juga melihat gitu ya, bahwa
beberapa dari dia ini selain orangnya penendam, sorry ya, pendendam ya. Dia ini juga orang yang menurut aku susah diatur. Itu juga salah satu alasan kenapa terkadang kamu tuh ngerasa gedek banget sama dia gitu ya. Dasar loh. Karena dia orangnya nggak bisa diatur gitu. Dia pengennya atur kamu terus gitu. Tapi giliran kamu yang ngatur dia gitu ya. Ini orang nggak bisa dikendalikan gitu. Kayak bergerak sesuai dengan keinginannya. Kayak ikan lele nggak sih gitu ya. Ditangkap sini, masih ucul sana. Ya, berusaha ditangkap sini, masih licin kabur lagi. Nah, kayak gitu dia ya, kayak ikan lele. Nah, persis banget gitu. Karena lele kan kayak gitu, nggak bisa diatur gitu ya. Terus kekuatan dia tuh sebenarnya di kamu. Ya, kekuatan nyawanya dia itu ada di dalam diri kamu gitu. Karena mungkin gitu ya, selama ini kamu yang cenderung kejar-kejar dia, makanya dia sok-sokan sama kamu gitu ya. Mentang-mentang kamu yang kejar dia, mentang-mentang kamu yang selalu minta maaf ya. Ketika kalian bertengkar, dia permainkan kamu seenak dia sendiri. Nah, makanya tuh jangan lagi-lagi gitu ya. Dalam artian memaafkan boleh gitu ya. Minta maaf sama dia boleh gitu, tapi jika keterusan dan membuat dia jadi kebiasaan, lebih baik nggak usah lah ya. Lebih baik udah nikmati aja masa diri kamu gitu ya, dengan apapun yang membuat diri kamu seneng gitu, daripada mengorbankan hidup kamu ya dengan orang yang selama ini nyanyain kamu gitu. Dan aku tuh percaya gitu ya, bahwa orang ini tuh sebenarnya takut ya, takut kamu pergi untuk selama-lamanya gitu. Karena selama ini kan dia terlalu ngentengin kamu ya, ngentengin tuh nyepilikan kamu gitu. Ya, meskipun aku saat ini marah gitu ya, meskipun aku saat ini cuek, kamu tuh masih butuh aku. Padahal enggak lah ya gitu ya. Lama-lama gue juga bisa gedek juga gitu, gue bisa move on dari kamu gitu ya, kalau kamu tuh tetap terus berperilaku seperti ini. Nah, belum kerasa aja gitu ya, dia baru ngerasa ketika udah kamu tinggalkan ya. Udah tuh mamam tuh ya. Mamam tuh ya, makan singkong sampai seakar-akarnya. Tuh, kita lihat lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam syirik sama kamu. Aduh. Siapakah tuh? Connect of one. Oke. Nih orang cemburuan banget ya. Ya, nih orang cemburuan banget ya, saking cemburunya dia sampai terkadang tuh yang dicemburuin nggak logis gitu ya, tanpa melihat siapakah yang dia cemburuin, apakah teman kamu, apakah saudara kamu ya, apakah bestie kamu, apakah atasan kamu. Udah gitu, intinya siapapun orang yang deket sama kamu itu bisa membuat dia jadi syirik, iri, dan cemburu sama dirimu gitu ya. Kenapa? Ya karena aku tahu sih gitu, bahwa nih orang tuh sesayang itu sama kamu. Tapi segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik, karena akan memicu terjadinya sebuah ketidaknyamanan di dalam hubungan. Seperti kamu sama dia gitu. Ya kalau cemburu sekali dua kali sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cemburu lama-lama jadi curiga, iri sih juga gitu. Karena kamu sering berantem sama dia gitu. Karena dia selalu menuduh kamu gitu ya, yang tidak-tidak. Aduh. Ya, katanya kamu dituduh selingkuh sama inilah gitu, katanya kamu dituduh selingkuh sama security lah, security di tempat kerja kamu gitu ya. Mungkin ada juga gitu di antara kamu tuh dituduh gitu ya, selingkuh sama ini ya, sama ojol yang sering antar jemput kamu. Aduh ya, sampai nggak masuk logika gitu, karena saking cemburunya dia gitu ya. Dan di sini aku tuh melihat ya, bahwa beberapa di antara kamu tuh saat ini kayak benar-benar menunjukkan transformasi perubahan kamu gitu ya. Menunjukkan transformasi perubahan apa? Ya udahlah gitu ya. Daripada kamu capek-capek memikirkan dia, lebih baik kamu mengurus ya diri kamu sendiri gitu ya, dengan mempercantik penampilan atau memperganteng ya penampilan kamu. Ya. Untuk apa? Ya udah gitu ya, daripada nggak ada faedah gitu memikirkan dia, lebih baik mengurusi diri gitu. Karena selama ini kayak kamu tuh terlalu peduli sama dia sampai mengabaikan ya kondisi diri kamu sendiri, mengabaikan kesehatan kamu, mengabaikan penampilan kamu ya, gara-gara ngurusin dia yang nggak bener gitu ya. Kita cek lagi di sini guys, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam iri sama kamu. Kita cek dulu. Oke. Ada kartu Ten of One. Waduh, ada apa nih? Oke. Orang yang sirik dan iri sama kamu tuh kayaknya nggak jauh-jauh ya dari sekitar kamu gitu.
Tapi ini lepas dari orang yang suka sama kamu ya, aku tuh ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang kelihatannya manis di depan, ya. Tapi di belakang tuh kayak musuh dalam selimut gitu. Di depan dia baik-baikin kamu ya, tapi di belakang dia jelek-jelekin kamu. Aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang mungkin selama ini gitu ya, dia adalah orang yang kelihatan baik covernya di depan kamu gitu. Tapi di belakang kamu dia suka jatuhin kamu, jelek-jelekin kamu di depan atasan kamu gitu ya, kalau nggak ada dirimu gitu. Terus suka menghasut teman-teman kamu juga gitu ya. Terus beberapa di antara mereka itu kayak merasa sirik karena dia nggak bisa kayak kamu gitu ya. Karena kan kamu cantik. Wow. Karena kan kamu ganteng gitu. Kamu imut, kamu beraura. Banyak orang yang pengen temenan sama kamu. Sedangkan gitu ya, si ini ya, si Black Devil ini, aduh ya, kerjanya tuh ngerempongin orang mulu ya, ngurusin hidup orang lain gitu ya, kayak ngehujat sana sini ya, pengaruhin orang lain biar nggak suka sama kamu ya, kayak gitu. Tapi dia orangnya tuh kayak apa ya, dia ini orang yang emang kebiasaannya kayak gitu ya. Terkadang di depan kamu pun dia juga suka jelek-jelekin yang lain gitu. Begitu pula juga gitu di depan yang lain dia suka jelek-jelekin kamu. Jadi saran dari aku tuh kayak kamu harus jaga jarak deh sama orang-orang yang toksik kayak gitu ya. Karena yang aku takutkan nanti kamu ketularan toksik juga. Ya. Karena nanti aura kamu jadi gelap. Aduh, jangan sampai gitu ya. Tuh kan lihat ya, dia tuh kayak tampilannya tuh ya kayak gitu ya, kayak ngedop. Apa ya bahasanya? Bukan ngedop sih. Tapi kayak meskipun dia pakai skincare yang aduhai ini gitu, tapi tetap aja aura dia kelihatan suram gitu. Kayak orang tuh nggak mau deket sama dia, nggak mau deket-deket gitu. Kayak misalkan mau temenan tuh kayak masih pikir-pikir nggak tuh ya. Seperti itu. Terus juga, wow, yang sirik sama kamu ya, ini juga ada loh ya, seseorang yang pernah ya menjalin hubungan denganmu di masa lalu. Nggak tahu ya apakah hubungan kamu tuh dulunya terlibat cinlok sama dia atau gimana. Yang jelas tuh kayak ada korelasinya gitu. Seseorang yang iri sama kamu tuh ya salah satunya orang yang dulu pernah ngejalin hubungan sama kamu gitu. Tapi di saat kalian putus, bukannya putus dengan baik-baik, tapi dia putus ya dengan jelek-jelekin nama baikmu gitu ya. Dia jelek-jelekin lah kamu gitu ya. Karena apa ya, dia sirik gitu, melihat transformasi perubahan kamu sekarang yang lebih wow, lebih beraura, lebih berkarakter kayak gitu ya. Karena pada saat dulu mungkin kamu jalin hubungan sama dia toksiknya banget ya, toksiknya kebangetan gitu. Makanya saat ini setelah kamu lepas dari si ini ya, si kadal kucrut ini gitu ya, diri kamu tuh kayak lebih ngerasa lebih baik aja pribadimu gitu, kayak lebih berkarakter, lebih beraura gitu. Tapi tetap aja dia sirik. Aduh ya, udah nggak zaman sirik-sirikan ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Aku akan coba cek dulu ya, Kak, guys, boleh ya? Apapun itu, yang penting kamu seneng ya. Kita lihat lagi di sini. Apa yang membuat dia iri sama kamu? Apa yang membuat dia syirik dan iri sama kamu? Apakah yang membuat dia merasa syirik dan iri sama kamu? Nah, ini kita kupas ya, kita bahas secara habis-habisan. Apa yang membuat dia merasa syirik dan iri sama kamu? Karena kamu orangnya banyak relasi. Karena kamu orangnya itu friendly. Kamu banyak teman. Sedangkan ya, mungkin seseorang yang merasa syirik sama kamu tuh ya nggak ada gitu ya orang yang pengen deket sama dia. Ya jangankan deket gitu ya, berteman aja mikir-mikir. Nah makanya ada beberapa di antara dia tuh kayak merasa syirik gitu, merasa iri. Kenapa sih gitu? Gue tuh nggak kayak lo gitu ya. Lo tuh banyak disenangi gitu ya. Banyak mata tertuju pada kamu gitu. Banyak orang yang merasa respect sama kamu gitu. Sedangkan aku tuh kok beda ya. Aku nggak kayak kamu. Nah, makanya di sini ya, dia merasa iri karena kamu tuh orangnya friendly ya. Kayak kamu tuh orangnya mudah beradaptasi, banyak relasi, banyak teman, banyak sahabat. Sedangkan dia nggak bisa kayak kamu. Makanya dia iri banget ya. Bukan cuma iri tapi banget. Udah irinya itu udah apa ya? Bahasanya itu ya, syiriknya itu syirik yang banget gitu. Ya julidnya minta ampun. Terus ya beberapa yang membuat dia merasa syirik sama kamu ya, itu karena kamu tuh apa ya, dalam artian kamu tuh orangnya natural gitu ya.
kamu tuh orang yang apa adanya, nggak dibuat-buat gitu. Bahkan kamu tuh tipikal orang yang nggak suka dandan gini, dandan gitu. Ya udah mungkin pakai bedak, lipstick gitu ya. Terus sisir rambut, udah gitu ya, pakai alis kalau kamu cewek. Kalau kamu cowok ya udah gitu. Kamu tuh cuma ngerapiin rambut aja gitu ya, pakai apa ya? Pakai pomade gitu ya. Terus udah, yang penting wangi, pergi gitu. Tapi banyak sekali gitu yang kayak mata tuh tertuju sama kamu. Nah, itu yang dinamakan aura dan karakter seseorang ya. Meskipun nggak neko-neko gitu, tapi kamu berkarisma gitu loh. Wow. Berkarisma ya. Kita lihat lagi di sini, apa yang membuat dia ngerasa iri sama kamu? Apa yang membuat dia ngerasa iri sama kamu? Wow. Ya, yang membuat dia merasa iri sama kamu ya, karena apa ya, bisa dibilang kamu tuh emang orangnya komitmen, kamu tuh orangnya konsisten ya. Ketika kamu menjalin sebuah hubungan gitu, kamu tuh nggak mudah berpaling ke lain hati gitu ya. Dan di sini gitu, dia merasa gitu ketika dia berdealing sama kamu gitu ya, dia tuh kayak merasa menyepelekan kamu ya, menyia-nyiakan kamu gitu. Dan di saat-saat ini ya, kamu sedang berubah gitu ya, bertransisi jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Dia merasa nggak ikhlas aja ngelihat kamu dengan yang lain gitu. Makanya dia kayak menunjukkan rasa siriknya dia gitu. Kenapa aku nggak bisa dapetin kamu lagi? Oh iya ya, kamu tuh ternyata orang yang setia gitu ya. Aduh, setia bukan setiap tikungan ada ya guys, tapi ya setia gitu ya. Setia tiada akhir. Aduh, kita lihat lagi. Bentar ya, aku baca ada energi lain yang terpanggil nggak? Oke. Terus dia merasa iri sama kamu karena dia merasa bahwa diri kamu tuh saat ini jauh lebih mampu daripada dia. Wow. Jauh lebih mampu gitu. Mampu apa? Ya iyalah gitu. Waktu gue sama dulu gue lu porotin gitu ya. Tapi saat ini setelah aku lepas sama kamu, aku tuh jadi bisa nabung, jadi bisa mikir masa depan gitu. Dan dia sirik gitu. Kenapa gitu ya? Saat ini kok kamu jauh lebih sukses ketimbang aku. Ya udahlah, pikirin sendiri. Nggak usah sirik kamu orang lain gitu ya. Sesimpel itu hidup. Tapi dia sendiri yang bikin ribet gitu. Kita cek lagi ya. Apa sih yang membuat dia merasa syirik dan iri sama kamu? Apa yang membuat dia merasa syirik dan iri sama kamu? Wow. Three of Swords. Karena banyak orang yang tertarik ya sama kamu. Aduh ya. Lagi-lagi ada yang iri sama kamu gara-gara gitu. Banyak sekali orang yang tertarik ya sama kamu. Tertarik apa tuh? Ya banyak ya. Tertarik ingin mengenal kamu, tertarik ingin miliki dirimu ya. Bahkan ada juga gitu ya yang dia merasa sirik gitu, iri karena dia lebih terkiwir-kiwir sama kamu ketimbang sama si dia. Ya udah, siriknya minta ampun, julidnya nggak ketulungan. Aduh ya. Terus di sini juga menggambarkan kamu tuh orang yang menurut aku asik gitu ya. Kamu tuh orang yang bisa membawa diri. Makanya ya ketika orang lihat kamu tuh nggak ngebosenin gitu ya, kayak selalu aja vibes yang selalu ada aja ya, kayak nuansa-nuansa yang baru gitu, yang membuat suasana itu jadi kayak lebih berwarna gitu. Terus aku lihat dulu ya di sini. Wow ya. Beberapa dari kamu tuh juga ketika orang lain menilai kamu tuh tempat ternyaman buat bercerita gitu. Karena kamu nggak comberan. Ya, karena kamu nggak ember, beda banget ya sama dia gitu. Dia kalau diceritain tuh kayak gitu ngalor ngidul, nggak kalu-kaluan. Tapi kamu nggak gitu. Kamu tuh orang yang bisa ngejaga rahasia karena kamu percaya gitu ya. Ketika kita bisa jaga aib orang lain gitu, maka semesta akan menjaga aib kita sendiri. Nah tuh ya, makanya kamu nggak mau jadi bibir comberan. Kayak gitu. Kita cek lagi. Wow ya, kita lihat lagi ya, apa yang membuat dia merasa syirik dan iri sama kamu. Syirik dan iri sama kamu. Wow, ini menarik ya. Aku tuh merasa ya, beberapa dari dia yang merasa syirik dan iri sama kamu itu dia iri karena kamu udah move on dari dia. Aduh ya.
dia iri, sirik gitu. Dia merasa kamu tuh nggak tertarik lagi hidup kamu buat kembali lagi sama dia gitu. Karena kayak kamu tuh ngerasa udah deh gitu ya, yang lalu biarlah berlalu ya, menjadi pembelajaran baru ya. Bentar ya, terus ya udah gitu ya, karena dia ya, karena diri kamu sudah berhasil move on dari dia, makanya membuat orang ini tuh merasa sirik, merasa iri sama kamu gitu ya. Makanya dia teror-teror kamu ya, teror-teror kamu terus lah, pakai nomor-nomor baru, aduh ya, teror-teror kamu lah, pakai sosmed-sosmed yang baru, aduh sampai ngilu sendiri gitu ya. Terus yang lebih parah, dia masih sering gitu ya, kayak ngewawancarain kamu, kepo banget nggak tuh ya, kayak hai, basa-basi gitu ya, gimana kamu sekarang, kerja di mana gitu ya. Terus kamu saat ini lagi deket sama siapa, udah bikin dia makin panas gitu ya, biar dia kena itu ya, tekanan darah tinggi itu. Ya, karena aneh gitu ya, kenapa kalau kamu ngerasa masih sayang sama dia, kenapa dulu kamu sia-siakan gitu, dan di saat sekarang gitu ya, kamu udah move on dari dia, ternyata dia sirik sama kamu gitu, karena kamu nggak tertarik lagi gitu ya buat kembali gitu ya kepada dirinya dia, karena kamu berpikir ya udahlah gitu, lo tuh kayak bagikan buku yang udah dibaca berkali-kali gitu ya, udah tahu awalnya gimana, endingnya pasti seperti itu, udah beres. Kita cek lagi ya, apa sih yang membuat dia merasa sirik ya, sirik sama kamu, apa yang membuat dia merasa sirik dan iri sama kamu. Kita lihat dulu ya. Wow, ada kartu Deklistes ya. Dia merasa iri karena aku tuh melihat gitu ya, bahwa diri kamu tuh saat ini jauh lebih bisa, jauh lebih mampu ketimbang kamu yang dulu. Hampir sama energinya. Tapi saat ini kayak kamu tuh bener-bener bisa menunjukkan ke dia gitu, bahwa gue udah bisa beli mobil, beli motor baru, beli rumah baru gitu, ketimbang pada saat sama kamu. Wow, ini menarik ya. Orang yang iri sama kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah terikat ya dalam ikatan pernikahan sama kamu. Jadi bisa dipastikan dia adalah mantan suami atau istri kamu. Nah, tuh ya, kelihatan banget. Ini orang emang dajal. Ya, ini orang emang rada-rada gitu. Kenapa? Ya karena dari dulu sampai sekarang dia nggak mau berubah, makanya hidup dia stuck, makanya dia jalan di tempat. Dan saat ini kamu tuh benar-benar bisa membuktikan kepada dia bahwa aku jauh lebih bisa bertransformasi, jauh lebih bisa sukses ketimbang kamu gitu ya. Tuh pasang tuh kalau ketemu sama dia ya, mas kamu yang 27 karat. Pasang juga gelang-gelang kamu yang segede rantai kapal tuh ya, biar dia makin kepanasan, iri gitu ya melihat transformasi perubahan kamu. Jangan takut disantet ya, santet sendiri. Nggak lah ya, bercanda gitu. Terus di sini juga yang aku lihat tuh, dia punya misi terselubung sih ya, dia kayaknya punya misi. Jadi kayak lebih berhati-hati, jangan menjalin korelasi apapun sama dia ya, jangan menjalin kerja sama apapun sama dia. Nanti yang aku takutkan tuh ya dia memainkan misi dia untuk ngejatuhin kamu gitu. Udah deh. Kita cek lagi ya, kita lihat apa kabar hari ini. Baik. Kita cek dulu. Aku coba lihat dulu ya, aku coba lihat energi dia yang iri sama kamu sekarang. Energi dia, pasti kamu pengen tahu ya, gimana energi orang yang iri sama kamu sekarang. Masih kelihatan sombong ya, masih kelihatan sombong meskipun hidup dia ya, meskipun hidup kamu jauh lebih baik daripada hidup dia, tapi dia masih terlihat kesombongannya gitu. Dia masih kayak merasa apa sih lo gitu ya, gitu doang dibanggain gitu. Ya, gue mah bisa kayak gini, bisa nyanyiin lo gitu. Kayak masih tetap ya jadi orang yang sombong, jadi orang yang sirik dan dengki. Two of Pentacle ya. Beberapa dari dia ada yang sedang menimbang-nimbang ya, menimbang-nimbang apa ya, menimbang bukan menimbang gula atau beras. Enggak ya, dia lagi menimbang, memikirkan bagaimana cara
ya dia masuk lagi gitu ya, biar dia bisa kamu maafin gitu, biar dia ada peluang buat rayu kamu lagi. Aduh, dirayu-rayu lagi tuh ya, dibucin-bucinin lagi kamu ya. Tapi aku yakin kok kamu saat ini jauh lebih pintar daripada sama dia gitu. Kenapa ya? Karena kamu udah tahu gitu ya karakter dia, kebelangsakan dia seperti apa gitu ya, dan kamu nggak mau lagi mengulangi drama yang sama. Lebih baik ya udah gitu, kayak kamu apapun yang kamu mainkan gue udah nggak percaya gitu. Kita lihat lagi, ada yang lagi nunggu kamu energi dia ya. Nunggu apa ya? Nunggu pergerakan kamu. Dan bisa dipastikan berarti ini orang pasif gitu ya. Jadi ketika ada keributan di antara hubungan kalian, dia orang yang nggak mau mulai, pengennya dimulai gitu ya. Jadi dia lagi nunggu apa kabarmu gitu, nunggu kamu sapa dia duluan, nunggu kamu yang buka komunikasi atau buka blokir duluan gitu. Kalau enggak ya udah gitu, dia nggak bereaksi gitu ya. Padahal dia udah tahu loh ya, padahal dia udah merasa sirik dan iri gitu ya, dia merasa kepanasan, tapi tetap aja dia nggak mau ambil tindakan. Kenapa? Udah nggak perlu ditanyakan nih, emang bawaannya seperti itu. Ya, settingan pabriknya udah korslet gitu ya. Emang kayak udah seperti itulah intinya ya. Kita cek lagi di sini ya. Energi dia. Wow, pack of one ya. Dia juga pengen loh. Wow. Dia juga pengen berubah kayak transformasi kamu. Aduh ya, tapi nggak apa-apa kan, membawa dampak manfaat ya yang positif bagi diri orang lain gitu. Jadi ada gitu ya, yang kayak kamu lebih sukses, kenapa aku tidak gitu. Dia juga pengen menunjukkan gitu keberhasilan dia ke kamu. Aduh ya, ngeri. Ngeri-ngeri sedap ya. Oke guys, videonya sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan ini kasih manfaat ya buat kalian, dan bagi teman-teman yang mau gabung join ya di pembacaan tarot berbayar, kalian langsung saja klik ya link tautan WA aku, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Jangan salah alamat, nomornya cuma di bawah video ini ya. Dan jangan percaya siapapun yang mengatasnamakan saya ya, nomorku cuma satu ya. Jadi bagi teman-teman ya yang mungkin ada yang DM atau yang apa mengatasnamakan saya, no ya. Channelku cuma dua ya, Tarot Trading Indonesia 1 sama 2 gitu. Dan ada juga gitu ya di FB, cuman nggak terlalu aktif. Oke, thank you ya, terima kasih, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.